Assalamualaikum Ibu Eni. Apa kabar hari ini Bu Eni? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah. Khairin, alhamdulillah sehat Bu Eni. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Diberikan kesehatan ya Amin, Bu. amin. Oke, Pak. Amin. Bu Eni, saya perhatikan Ibu Eni hari ini ada sesuatu yang sedang dipikirkan kayaknya ini. Eh, Iya, Bapak. Iya, Kelihatannya saya amati tadi agak keningnya berkerut. Adakah yang bisa saya bantu hari ini Bu Eni? Siapa tahu ada sharing yang bisa Ibu Eni berikan, nanti kita bisa bersama-sama untuk memecahkan masalah Bu Eni. iya Bapak. Ini saya itu eh, sedang berpikir bagaimana caranya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, kompetensi dalam mengelola kelas Ibu Eni. Iya, Bapak. Bagus Bu Eni, itu sesuai dengan apa namanya tugas pokok fungsi kita sebagai pengajar ya Bu, pendidik dan pengajar. Apa tujuan Ibu Eni dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan bagi anak, sehingga mereka bisa nyaman mengikuti pelajaran saya gitu, Bapak. Oh iya, memang suasana kondusif yang tercipta di kelas kita itu akan menjadikan anak kita menjadi senang ya, menjadi nyaman. Iya. Apa yang sudah Ibu Eni lakukan untuk mencapai tujuan tersebut selama ini? Selama ini saya sudah mencoba menerapkan berbagai macam metode, tapi saya rasa masih belum bisa efektif. Oh, artinya sudah ada usaha ya dari Ibu Eni Iya. dalam mencapai tujuan tersebut. Itu sudah langkah yang luar biasa Ibu Eni. Lalu apa kira-kira yang menjadi tantangan Bu Eni dalam upaya untuk mencapai tujuan yang Bu Eni sebutkan tadi? Itu apa namanya? Eh, saya itu masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang kadang ketika pembelajaran itu masih suka ngobrol, masih suka apa berbincang-bincang sendiri sama temennya gitu, Bapak. Oh, jadi permasalahannya tentang anak ya yang masih suka bicara sendiri, tidak mau memperhatikan Iya. pelajaran ketika berlangsung ya Bu Eni. Eh, Kira-kira apa yang Ibu Eni butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, pastinya saya butuh strategi yang baik, yang jitu, yang bisa apa namanya mengatasi permasalahan saya tadi, Bapak, yang bisa membuat anak itu tertarik dengan penjelasan saya. Oke, baik. Jadi strategi ya yang Ibu Eni butuhkan, oke. Iya. Memang strategi itu penting sekali dalam kegiatan kita untuk belajar mengajar di kelas. uh, Ibu Eni, mari kita coba bahas, kita sharing ya, Siap. strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama coba begini Bu Eni, kita akan mencoba untuk memahami terlebih dahulu penyebab utama dari siswa-siswa kita ya yang ketika diajar kita kita memberikan pemahaman terhadap materi yang sedang kita berikan kepada mereka. Masih ada yang suka bicara, kemudian tidak mau memperhatikan, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, kalau di fokus dari Ibu ini adalah anak-anak yang suka bicara sendiri saat pelajaran, itu coba nanti Ibu Eni cari penyebab utamanya. Apakah karena mereka itu memang tidak mampu memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan dengan suasana kelas? Atau bisa jadi karena mereka ingin apa sekedar untuk menarik perhatian, baik perhatian dari guru atau perhatian dari teman-teman yang lain. Nah, penyebab utama inilah yang perlu kita temukan terlebih dahulu Ibu Eni.
sebelum kemudian nanti kita mengambil langkah-langkah penting untuk solusi atas permasalahan ini. Iya, Bapak. Saya pikir karena mereka memang tidak bisa memahami apa yang saya jelaskan, tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan, begitu, Bapak. Oh, jadi dalam pemikiran Ibu Eni penyebab utamanya karena hal tersebut nih Bu, karena anak memang belum mampu untuk menguasai materi pelajaran yang Ibu Eni sampaikan sehingga mereka lebih asik untuk berbicara sendiri begitu nggih Bu Eni nggih. Iya, Pak. Nah, kalau demikian berarti penyebab sudah ditemukan, maka dari penyebab utama itu coba nanti kita ambil langkah. Oke. Kalau penyebab utamanya adalah anak tidak mampu memahami, tidak bisa memahami, ya, bisa jadi kemudian kita menjadi lebih fokus lagi untuk memberikan materi itu secara lebih mendalam, lebih jelas, lebih menarik. Bisa saja materi yang ya, kita sampaikan itu bagi anak tersebut kurang menarik perhatian dari sisi minatnya, dari sisi bakatnya. Ya. Kemudian apa namanya ketidakmampuan si anak tadi untuk menerima materi kita karena situasi kelas misalkan ya yang kurang kondusif dan sebagainya. Sehingga ini yang menjadi hal utama bagi kita untuk mencoba untuk lebih atraktif dan interested, menarik perhatian anak-anak itu. Artinya memahamkan pengetahuan dari materi-materi yang kita sampaikan itu menjadi lebih utama, menjadi fokus kita. Jadi sejauh mana guru, selama ini Bu Eni untuk menyampaikan materi pelajaran itu dengan ringan, tapi anak menjadi jelas gitu ya. Juga di samping itu juga tentu penggunaan metode ini Bu Eni. Pelajaran itu penting sekali untuk menetapkan metode yang kita pakai. Situasinya anak bagaimana, maka metode yang kita pakai juga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, dan yang paling penting lagi adalah pembelajaran itu bersifat bervariasi ya, agar siswa tidak merasa bosan. Ya, mungkin bisa jadi suasana di kelas kita menjadi suasana yang membosankan. Ya. Maka pendapat saya ini Bu Eni, ya, nanti mungkin bisa kita praktekkan bersama-sama di kelas. Kalau ada situasi yang Bu Eni alami, satu kita lebih memahamkan lagi tentang penjelasan kita dengan cara-cara yang lebih menarik, kemudian menggunakan metode-metode yang baik, dan yang tidak kalah penting lagi adalah memvariasi cara kita dalam mengajar. Kalau seperti ini bagaimana Ibu Eni? Iya, Bapak. Nanti coba saya akan apa namanya melakukan pembelajaran yang bervariasi dan semoga bisa apa namanya membuat anak lebih memahami apa yang saya sampaikan. Gitu, Bapak. Bagus. Okay. Itu usaha yang kita harus lakukan ya untuk menghadapi situasi seperti itu. Ibu Eni. Oh iya Bu Eni, di samping itu juga selain tadi fokus pada penjelasan, menggunakan metode pembelajaran yang baik, kemudian menciptakan suasana yang variatif di kelas, ini coba Bu Eni, ini saya punya gagasan lagi. Bagaimana seumpama kita juga memberikan penguatan yang positif nih, terhadap siswa-siswa yang tidak berbicara ketika kita ajar. Okay. Mungkin yang bicara kan hanya sedikit, sebagian besar lagi mereka mungkin perhatikan lah. Itu coba kita berikan penguatan positif, ya. Kita bisa memberikan mereka pujian, bisa memberikan mereka semacam penghargaan karena kedisiplinan mereka di kelas, ya. Karena ketenangan mereka di kelas, ya. Sehingga mereka mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan serius. Bisa jadi ketika kita menguatkan kondisi mereka yang seperti itu, dan anak yang lainnya yang kurang memperhatikan nanti juga akan tertarik, lebih tertarik. Loh, kenapa teman-teman saya dipuji, ya, diapresiasi oleh bu guru saya tidak? Bisa jadi hal demikian bisa memotivasi anak-anak yang bermasalah seperti tadi. Kalau demikian bagaimana Ibu kira-kira?
Baik Bapak, nanti saya akan coba melakukan hal tersebut. Semoga Dan apa ya, yang Bapak sarankan tadi bisa membantu saya dalam menyikapi permasalahan saya tadi. ya bagus Bu Eni. Eh, dari perbincangan kita tadi coba bagaimana kira-kira Bu Eni ada gambaran yang sudah terlintas yang akan Ibu Ya, Eni nanti laksanakan? iya Bapak, nanti saya akan mencoba em, melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan mempersiapkan media pembelajaran tentunya yang lebih menarik, yang bisa apa ya, menarik perhatian siswa untuk memperhatikan, kemudian juga akan em, memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang tertib, anak-anak yang mau memperhatikan, seperti itu Bapak. Baik, mudah-mudahan ikhtiar Ibu Eni untuk menghadapi situasi seperti ini berhasil. Ibu Eni selalu Amin. mendukung upaya Bu Eni untuk selalu meningkatkan apa namanya kemampuan dalam pembelajaran. Saya Siap rasa, Bapak. ya Ibu Eni sharing-sharing kita ini sudah cukup. Ini sudah waktu pembelajaran ini sudah akan mulai lagi. Oke, Iya, ke iya saya Bapak. baik saya mengucapkan selamat untuk mencoba tadi angan-angan yang terlintas yang sudah Ibu Eni sampaikan tadi mudah-mudahan berhasil Bu Eni. Nanti jangan lupa kita sharing-sharing lagi Ibu hasilnya. Kita akan refleksikan nanti hasil dari apa yang akan Ibu Eni ambil langkah-langkah. Kalau ada keberhasilan itu nanti bisa kita sosialisasikan pada teman-teman kita yang lain ya. Lebih lanjut nanti kita bisa sharing gitu Bu Eni. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas sarannya. Jadi saya punya gambaran untuk memperbaiki pembelajaran saya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu Eni. Selamat beraktivitas kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pak Nasir. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Mudah-mudahan Ibu Eni juga demikian ya. Saya lihat Bu Eni ceria ini. Alhamdulillah Bapak. Oh ya, eh, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak, sehingga bisa membersamai murid-murid kita di sekolah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oh iya, terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktunya buat saya untuk ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini. Iya Bapak, sama-sama. Eh, santai saja, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Oh iya, saya mau tanya bagaimana perasaan Bapak pada kali ini? Eh, begini Bu Eni, maksud saya menjumpai Bu Eni ini saya ingin bercerita tentang masalah, bisa dikatakan sebagai masalah yang sedang saya alami. Ini Bu, saya ada sedikit masalah dengan murid saya. Setiap harinya itu membuat saya pusing. Membuat pusing, maksudnya gimana Bapak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Apakah murid Bapak itu tidak tertib atau bagaimana? Jadi begini Bu Eni, saya itu punya murid yang hampir setiap hari, bisa dikatakan hampir setiap hari lah, ini tidak mau mengerjakan tugas dan justru selalu membuat ulah. Ya, setiap kali saya tanya mengapa tidak mau mengerjakan tugas, dia itu selalu beralasan macam-macam lah alasannya. Tidak bawa buku lah, tidak bawa pensil lah. Padahal kalau saya cek di tasnya itu, ya bawa buku, ya bawa pensil, lengkap. Dan si anak itu juga sering membuat ulah ini ya Bu Eni. Suka usil dengan temannya, mengganggu temannya, kadang sampai ada yang menangis karena ulahnya seperti itu. Ini mengganggu konsentrasi saya mengajar, juga berimbas pada konsentrasi anak ajar saya yang lain juga ini Pak, Bu Eni. Baik Bapak, saya paham. Sepertinya ini berkaitan dengan pengelolaan kelas ya.
Coba saya mau tahu dulu bagaimana Pak Nasir mengelola kelas selama ini. Mungkin bisa diceritakan. Ya, seperti biasa, Bu, dalam pembelajaran mengawali saya juga sudah menanyakan bagaimana kesiapan anak untuk belajar, kemudian seperti pada umumnya juga menjelaskan materi, kemudian memberikan, tugas, ya seperti pada umumnya begitu, Bu, ini. Baik, mungkin metode atau strategi Bapak yang selama ini dilaksanakan belum efektif ya. Bisa jadi kemungkinan hal tersebut yang menjadikan anak malas untuk mengerjakan tugas atau mengikuti pembelajaran. Um, Menurut saya, mungkin Pak Nasir bisa mencoba untuk merubah metode atau strategi pembelajarannya, bisa dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi mungkin, tapi tentunya harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan gaya belajar anak, gitu. Mana yang termasuk visual, mana yang termasuk auditori maupun yang kinestetik. Oh iya, baik, Bu. Saya akan coba untuk melakukannya, gitu. Tadi, saran dari Ibu sangat, membantu nanti saya akan coba nanti untuk, memetakan tadi ya, gaya belajar anak, gitu. Alhamdulillah kalau begitu Bapak. Kira-kira apa yang akan Pak Nasir lakukan atau rencana apa yang akan Pak Nasir susun untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dari apa yang Ibu sampaikan ini mulai terlintas di benak saya, Ibu. Nanti saya akan mencoba untuk, ini menerapkan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, gitu, pembelajaran diferensiasi. Ya, pertama, dari segi konten, tentunya dengan mempersiapkan, media pembelajaran yang menarik, ya. Nah, mungkin bisa berupa PPT, video atau gambar atau smart card, atau kartu pintar gitu ya. Kedua, untuk diferensi prosesnya, nanti saya akan berusaha untuk mendesain, kelompok ya, agar bisa nanti berdiskusi. Dan yang ketiga, yang dari segi diferensi produk, dan memberikan tugas untuk membuat sesuatu yang mana nanti anak akan menghasilkan satu produk dari karya mereka sendiri. Seperti itu, Bu. Baik Bapak, Gambaran saya dari saya. setuju sekali ya dengan rencana Bapak tersebut karena memang dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terkait dengan baik dari segi konten, proses maupun produk itu nantinya bisa apalagi disesuaikan dengan gaya belajar anak ya, pastinya akan membuat anak lebih nyaman dengan pembelajarannya, lebih apa ya, bisa melakukan apa yang dia sukai dan tentunya tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai. Kemudian juga saya mau tahu uh, bagaimana Pak Nasir dalam mengatur posisi duduk karena uh, pengaturan posisi duduk atau tempat duduk murid itu juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan anak dalam mengikuti pembelajaran. Iya benar, Ibu. Eh, Selama ini saya memang sudah mengatur ya, tempat duduk meskipun belum maksimal. Ya. Saya akan berusaha lagi untuk mengatur tempat duduk atau posisi tempat duduk murid ya, sehingga nanti bisa terbentuk satu kelompok diskusi yang ideal ya, dengan merubah posisi tempat duduk mungkin nanti jangkauan anak, kemudian mobilitas anak, kemudian ruang yang tersedia bagi guru untuk membimbing antar kelompok bisa menjadi baik, nanti akan saya usahakan, Bu. Benar, itu saya sudah laksanakan tapi belum bisa maksimal. Ini Ibu tadi menyinggung masalah itu, jadi saya lebih nanti untuk meningkatkan lagi tentang bagaimana posisi tempat duduk anak nanti yang lebih baik begitu, Ibu, Bu Eni. Baik Bapak, semoga Pak Nasir bisa itu ya melaksanakan apa yang sudah menjadi rencananya tadi, Ge. Baik, Siap, Ibu Eni. iya, Terima kasih uh, atas sama, saran-sarannya, Bu. Sangat berharga, sangat sama-sama. saya memang menantikan
sharing-sharing untuk solusi saya. Terima kasih benar-benar saya, Bu, terima kasih dibantu Bu Eni. Iya, sama-sama Bapak. Saya rasa pertemuan ini cukup ya Bapak. Bapak pun juga sudah punya gambaran untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan semoga bisa benar-benar dilaksanakan. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama, selamat melanjutkan aktivitas. Iya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.